Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Nugroho Kawitanto. Saya di sini akan menjelaskan materi matematika SMP khususnya kelas 7 pada materi selanjutnya yaitu bentuk aljabar. Ya, di sini pada bab 3 yaitu materi bentuk aljabar, di sini ada beberapa bab yang dimana babnya ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama mengenal bentuk aljabar, kedua operasi bentuk aljabar, ketiga pemfaktoran bentuk aljabar, lalu dan yang keempat cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Oke, next ya. Di sini yang pertama yaitu pada poin A kita akan memasuki pengenalan pada bentuk aljabar ya. Pada materi ini, pada subbab pengenalan bentuk aljabar ini kita menjadi 4 bagian ya. Yaitu yang pertama pengertian bentuk aljabar, kedua unsur-unsur pada bentuk aljabar, ketiga nilai dari bentuk aljabar, keempat KPK dan EPB dari bentuk aljabar. Oke, yang pertama yaitu pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh, misalnya di sini. Poin A 5x yang dimana artinya ini adalah 5 kali x. Poin B 3A ditambah 7 yang artinya 3 kali A ditambah 7. Poin C 2M kuadrat dikurangi 3N yang artinya sama seperti tadi ya, yang contoh ini yaitu 2 dikali M kuadrat dikurangi 3 dikali N. X, A, M, dan N itu merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Oke, next. Yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Pada suatu bentuk aljabar, terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Poin A, variabel atau puba, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil. Ya, abjad kecil. Kita kembali ke slide yang pertama. Nah, variabel tadi itu adalah huruf abjad yang kecil ya. Contohnya seperti yang di ini nih. Yang contohnya seperti pada poin A, poin B, dan poin C. 5x ya, 5x ini dia variabelnya adalah x. Lalu poin B 3A plus 7 dia variabelnya adalah A. Lalu poin C 2M kuadrat dikurangi 3N, di sini variabelnya adalah M kuadrat dan juga N. Oke, kita lihat yang ini. Koefisien. Poin B ini koefisien, yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Oke. Kita kembali ke slide awal. Koefisien. Koefisien di sini yaitu contoh pada poin A ini 5x. Koefisiennya berarti 5. Poin B 3A plus 7. Dia koefisiennya adalah 3. Lalu C 2M kuadrat dikurangi 3N. Dia koefisiennya adalah 2 dan 3. Ya. Koefisien itu berarti dia adalah bilangan yang berada di depan variabel. Oke, poin C, contoh. Ya, contoh. Diketahui 2x plus 5y ditambah 6. Oke. Di sini
variabelnya adalah X dan Y. Kenapa? Kita lihat. Variabel itu adalah simbol-simbol yang menggunakan berupa huruf abjad kecil. Jadi X dan Y ini adalah variabelnya, yaitu huruf abjad kecil. Ya, dimana-mana variabel itu huruf abjadnya kecil. Koefisiennya, lalu yang ini koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 5. Betul? Betul. Karena bisa dilihat koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Ya, jadi di mana-mana koefisien itu berada di depan variabel. Lalu konstantanya. Konstanta ini adalah 6 ya. Konstanta ini dia tuh merupakan bilangan yang tidak memiliki variabel sama sekali. Oke. Poin D, suku. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada dua jenis suku dalam bentuk aljabar, yaitu yang pertama, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama. Contoh, 3P dan negatif 2P adalah suku jenis. Ya, karena apa? Karena dia memiliki variabel yang sama, yaitu P. Lalu yang kedua, suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Ya, contoh, negatif 2B dan 5B kuadrat adalah bukan suku sejenis. Kenapa? Karena bisa lihat, walaupun sini variabelnya sama-sama B, tapi yang 5B ini variabelnya dia lebih dari 1. Sehingga dia merupakan suku tak sejenis atau bukan suku sejenis. Next ya. Nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui. Contoh, ini adalah contohnya 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5y ditambah 4. Bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan, ya. Jadi misalnya saja variabel x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 ya. Misalnya aja soalnya ini sudah diketahui variabel x-nya sama dengan 2 dan variabel y-nya sama dengan 1 ya. Jadi nanti ini tata cara pengerjaannya adalah 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5y ditambah 4 sama dengan 3 buka kurung 2 tutup kurung kuadrat ya, dikurangi 2 ditambah 5 lalu buka kurung 1 tutup kurung ditambah 4. Oke, pasti ada yang bertanya, itu 2 dari mana ya? 2 itu berasal dari ini ya, diketahui bahwa variabel x nya adalah 2 dan variabel y sama dengan 1. Betul? Ya kan, sehingga 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat ini berarti dia adalah 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Dikurangi 2 tetap ya. Ditambah 5. 5 kali 1 tetap 5. Ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 19. Jadi nilai bentuk aljabar 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5y ditambah 4 untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 adalah 19. Oke, selanjutnya FPB dan KPK dari bentuk aljabar ya. Dua bentuk aljabar suku tunggal dapat dicari kelipatan persekutuan terkecil yaitu KPK dan faktor persekutuan terbesar yaitu FPB-nya. Secara umum, mencari KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar sama dengan ketika mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Pertama, ditentukan faktorisasi prima dari bentuk aljabar. Lalu kemudian ditentukan nilai KPK dari FPB-nya. KPK merupakan hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. Ingat-ingat, KPK itu hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi.
FPB merupakan hasil kali dari faktor yang sama dan berpangkat rendah. Contoh, KPK dan FPB dari 4AB kuadrat C dan 5ABC kuadrat. Oke, 4AB kuadrat C sama dengan 4, ini 22 salah ya. Jadi itu yang benar adalah 4 dikali A dikali B kuadrat dikali C. Lalu yang bawahnya 5ABC kuadrat sama dengan 5 dikali A dikali B dikali C kuadrat. KPK-nya, KPK tadi apa? Yaitu hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. Oke, 4 kali 5 dikali A dikali B kuadrat dikali C kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 20 AB kuadrat C kuadrat. Oke, FPB-nya adalah ABC. Kenapa ABC? Bisa kita lihat di sini adalah FPB itu dia hasil kali dari faktor yang sama dan berpangkat rendah. Ya, faktornya sama nih ABC. Tapi FPB itu yang dicari adalah yang pangkatnya rendah. Sedangkan KPK dia pangkatnya tinggi. Oke, mungkin dari sini sudah paham. Kalau paham, maka saya akan teruskan ke materi berikutnya.